Shalom saudara-saudara, saya merasakan sedikit gejala sakit tenggorokan, saya biarkan beberapa hari, kemudian ada demam juga. Kita mulai curiga bahwa ya kemungkinan ini COVID. Akhirnya kita antigen karena memang kita berencana untuk visit juga orang tua kami. Jadi kita antigen, puji Tuhan waktu itu hasilnya negatif. Kita juga sudah akhirnya visit ke rumah orang tua kami. Gak lama setelah itu, habis makan pagi itu anosmia. Singkatnya ternyata benar kecurigaan kita bahwa wah ini positif. Kita nggak cek baby karena kita ekspektasi kalau kita udah positif udah pasti baby positif tanpa harus merasakan PCR itu gitu. Jadi kita langsung bilang ke keluarga bahwa ya kita positif nih. Kita berharap dengan isoman 5-7 hari kita sudah bisa selesai COVID itu. Tapi yang mulai terlihat adalah setelah hari keempat dan kelima itu selalu setiap malam itu istri mendengar saya mulai sesak nafas gitu. Jadi saya bilang ke Keisha, ini kita harus cari rumah sakit nih. Cari rumah sakit, kita sampai ke Alam Sutra, ke Kelapa Gading. Semua rumah sakit itu saat itu benar-benar lagi penuh sekali dan obat-obatan juga tidak semudah itu gitu. Ya udah, pada akhirnya saya ingat kakak saya nawarin satu rumah sakit itu di Ciledug. Saya dan Keisha dan baby ditaruh di car seat di belakang. Kita langsung berangkat ke rumah sakit. Ada ya sedikit kepanikan lah di sana. Tapi kita juga ya kita hanya berdoa, Tuhan minta tolong, Tuhan minta tolong. Kita bisa laluin ini gitu. Kita ke rumah sakit. Ya saya juga membayangkan terlepas dari sampai rumah sakit saya masuk ke UGD, istri saya pulang lagi. Di situ kekhawatirannya adalah saya nggak bisa ngapa-ngapain. Di sini saya nggak bisa nolong istri saya juga dengan keadaan badan yang seperti ini juga gitu. Dan kemudian singkat cerita baru jam 4 saya bisa masuk ke kamar rawat COVID itu. Di situ saya nafas udah mulai berkurang nunggu kabar dari dokter nggak ada. Tapi saya ingat satu lagu Tuhan itu nggak akan meninggalkan anaknya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila kita jatuh, kita nggak akan sampai tergeletak. Saya yakinin itu. Saya bilang itu klaim sama Tuhan, Tuhan Engkau nggak akan ninggalin saya. Jujur aja saat itu yang saya rasain itu kayak baterai yang udah mau habis. Bahkan rasa sakit kita juga berkurang gitu. Mungkin sesak nafas juga tidak terasa itu karena keseluruhan badan kita udah tidak merasakan juga. Ketakutan terbesar saya saat itu bukan meninggal, karena saya yakin tidak ada kesakitan jika saya meninggal saat itu gitu. Tapi yang ada di pikiran saya, gimana Keisha? Gimana Evan? Gimana orang tua saya, kakak-kakak saya gitu. Saya ngerasa saya belum ngasih banyak buat mereka gitu. Dan saya hanya akan meninggalkan kekhawatiran, kesedihan besar untuk mereka gitu. Jadi saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya percaya Engkau nggak akan meninggalkan saya. Hanya itu saja yang doa saya berulang-ulang. Tuhan gak akan meninggalkan saya dengan iman saya. Dokter akhirnya visit, dikatakan bahwa ya kondisinya sudah parah. Saya dengar memang sebenarnya saya perlu masuk ICU, saya perlu diberikan alat pernafasan khusus dan donor plasma gitu. Jadi singkat cerita, di hari semenjak ketersediaan obat-obatan itu saya diinjeksikan, kondisi badan meningkat. Saya bersyukur sekali. Donor dari plasma konvalesen itu juga buat badan saya lebih segar lagi. Jadi saya benar-benar percaya bahwa berkat Tuhan itu nggak habis-habisnya gitu. Jadi pada saat itu ada satu ayat ini yang menguatkan saya gitu ya. Jadi Mazmur 37 ayat 23 ini. Jadi saya merasa bahwa memang benar di situ dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya gitu. Tuhan yang aktif, yang dengan aktif menetapkan bahwa kita boleh berkenan buat Dia walaupun dalam keberdosan kita. Itu yang saya rasakan, dan kalau kita jatuh itu nggak akan sampai tergeletak. Jadi yang rasakan adalah kalau kita hidup kita buat Tuhan, jangan takut kalau kita pun nanti dipanggil, karena hidup kita ya punya Tuhan gitu. Dan kalau kita anak-anaknya, jangan lupa kita minta sama Bapa kita
Dan Tuhan akan klaim itu bahwa kita nggak akan jatuh sampai tergeletak. Itu yang mau saya bagikan. Saya percaya Tuhan udah menyatakan berkatnya buat saya, dan saya percaya Tuhan menyatakan berkatnya buat saudara-saudara juga. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan kita, Tuhan yang sama dari dulu sampai sekarang. Tuhan yang gak pernah ninggalin umatnya sendiri. Tuhan yang selalu menyertai umatnya dalam keadaan apapun. Seperti janjinya di Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, dalam pergumulan apapun, tetap ingat kalau Tuhan gak pernah ninggalin kita. Terus berharap, terus berdoa sampai mujizat itu nyata dalam hidup kita. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin.